Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Lutfi dengan NIM 2352111067. Adanya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ilmu Filsafat Prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Saya di sini akan membahas materi mengenai tantangan dan masa depan ilmu. Langsung saja ke pembahasannya. Perkembangan ilmu pengetahuan telah menjadi mata rantai kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan dan eksistensi manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat menjadi bukti nyata akan pemikiran manusia yang semakin kompleks. Hasil-hasil pemikiran dalam keilmuan ini dapat dibuktikan melalui kemajuan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang komunikasi dan bidang teknologi, seperti halnya yang kita kenal komputer, laptop, handphone, internet, serta diluncurkannya satelit yang mengorbit bumi untuk membantu proses transmisi. Selain itu, dalam bidang kedokteran, kita tak asing dengan istilah kemoterapi, vaksinasi, cloning, dan USG. Semua kemajuan ini diciptakan dengan tujuan untuk membantu manusia dalam menjalani hidupnya. Akan tetapi, perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju diiringi juga dengan tantangan yang semakin berat juga. Karena ilmu merupakan modal utama, subjek, dan juga objek atas perkembangan segala sesuatu yang ada di dunia. Dan juga ilmu ini bersifat fleksibel, akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman atau budaya dan kemampuan berpikir manusia. Perkembangan dan kecanggihan konsep ilmu turut memberikan kekhawatiran bagi manusia. Sejumlah peristiwa yang telah terjadi telah memberikan gambaran atas apa yang akan dihadapi manusia di masa depan, yaitu yang pertama, perubahan lingkungan hidup, antara lain yaitu krisis air bersih untuk kebutuhan rumah tangga dan industri, kemudian krisis lahan untuk tempat tinggal, kawasan industri dan hutan, kemudian rusaknya ekosistem, musnahnya organisme darat maupun laut, kemudian meningkatnya hujan asam, kemudian meningkatnya suhu bumi karena efek rumah kaca. Kemudian peristiwa yang kedua yaitu degradasi moral. Diprediksi di masa yang akan datang, manusia akan cenderung mengedepankan prinsip individualis dan kurangnya interaksi sosial. Dapat pula dikatakan akan terjadi krisis kemanusiaan karena perbedaan gagasan, ide, ataupun ideologi yang tak utuh dan salah interpretasi. Kemudian peristiwa yang ketiga yaitu pendidikan nasional. Kualitas kemampuan sumber daya manusia dituntut untuk memiliki kemampuan yang memadai dalam hal intelektual, kemampuan bahasa, dan juga kemampuan komunikasi. Ada beberapa tantangan yang akan dihadapi manusia dan keilmuan di masa depan. Tantangan yang pertama yaitu perubahan global. Di dalam buku One World or Several menyebutkan ada beberapa masalah besar yang akan dihadapi manusia di masa depan, yaitu antara lain reaktivitas dunia secara menyeluruh, kemudian globalisasi versus regionalisasi, kemudian kontrak pembangunan, migrasi internasional, dan pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan pemerintah. Kemudian tantangan yang kedua yaitu pendidikan global. Sistem pendidikan global menuntut siswanya memiliki wawasan global untuk mempersiapkan diri di era globalisasi. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu kesenjangan pemahaman iptek, pendidikan, dan HDI. Kesenjangan pemahaman iptek, kualitas pendidikan, dan rendahnya angka HDI di Indonesia khususnya disebabkan karena dua faktor, yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai dan finansial yang masih sangat rendah. Kemudian tantangan yang berikutnya yaitu perubahan dan tatanan kehidupan sosial dan moral. Kehidupan bermasyarakat di masa depan menunjukkan struktur masyarakat yang cenderung individualis. Kualitas moral pun terancam menurun dikarenakan masyarakat cepat dalam penyerapan budaya asing. Kemudian tantangan yang terakhir yaitu permasalahan lingkungan hidup. Sehubung dengan bertambahnya jumlah penduduk ditambah kegiatan industri berpotensi untuk memberi dampak negatif bagi lingkungan. Maka dari itu perlunya peran agama dan pendidikan dalam menghadapi tantangan yang akan dihadapi di masa depan tadi. Karena hampir semua
Agama yang ada di dunia ini mengajarkan umatnya untuk menuntut ilmu, bahkan di situ berhukum wajib. Namun bukan berarti dalam hal ini kita bisa dengan bebas mengeksplor ilmu tanpa mempertimbangkan nilai-nilai dan norma. Disinilah peran agama sebagai kontrol dalam pengembangan ilmu, agar manusia dalam mengembangkan ilmunya dapat dengan baik dan benar dan tak kehilangan hati nurani mereka. Agama pun berperan sebagai filter dalam pengembangan ilmu, memberikan rambu-rambu bahwa hal positif dari ilmu pengetahuan bisa diaplikasikan dalam kehidupan manusia, sedangkan hal negatif bisa disingkirkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi tersebut. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu ilmu akan senantiasa terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan inovasi kreativitas yang dilakukan berdasarkan pemikiran manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat menghasilkan teknologi dan penemuan mutakhir yang dapat memberikan sejumlah tantangan besar bagi kehidupan manusia di masa depan. Kemajuan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia memang sering salah pemanfaatan dan penyikapan, sehingga seharusnya tantangan yang akan dihadapi lebih kepada masalah teknis. Mungkin cukup, banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.